Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Nah, di rak buku itu adalah buku hadiah dari ayahnya. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Apakah kalian bisa menghitung berapa banyak buku dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, adik-adik di rumah punya buku bacaan? Coba kalian hitung berapa buku bacaan kalian. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, satu kelompok itu 1 puluhan. Kalau 5 puluhan sama dengan 50. Jadi satu kelompok itu isinya 10 buku atau 1 puluhan. Kalau ada 5 tumpuk buku, maka akan ada 50. Nah, di sini Kak Citra punya 50 buku yang Mutiara dan Udin susun. Satu susunan itu jumlahnya 10. Kalau 5 susunan buku maka jumlahnya 50. Nah, ini jumlah buku Mutiara. Ada 50. Lalu ditambah lagi ada susunan yang jumlahnya hanya 7. Maka banyak bukunya ada 50 ditambah 7 sama dengan 57. Jadi banyak bukunya ada 57. Perhatikan berikutnya. Tumpukan bukunya di sini ada 7 adik-adik. Ingat, satu tumpukan begini isinya ada 10. Karena ada 7 tumpukan, maka jumlah buku di sini ada 70. Lalu ada tumpukan lagi yang isinya hanya 7. Maka jika dijumlahkan keduanya ini, jumlah keseluruhan buku adalah 70-an itu sama dengan 70. Ditambah 7, maka banyak bukunya ada 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ini Kak Citra menyusunnya menjadi 10 kelompok. Satu kelompok buku itu isinya 10. Maka kalau 10 kelompok buku, maka jumlahnya ada 100. Dari mana Kak Citra 100? Yuk kita coba jumlahkan. Ini 10. Ditambah 10, 20. Ditambah 10 lagi, 30. Ditambah 10 lagi, 40. Tambah 10 lagi, 50. Tambah 10, 60. Tambah 10, 70. Tambah 10, 80. Tambah 10 lagi, 90. Dan tambah 10 lagi, 100. Maka satu kelompok ini jumlahnya ada 100. Ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya rak buku berisi 100 buku. Amatilah gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar kubus. Satu kubus itu dianggap satu kubus satuan. Kalau ada yang panjang seperti ini, kubus satuannya berjumlah 10. Digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi kalau kubusnya hanya 1, dianggap satu kubus satuan. Dan jika kubusnya ada 10, maka dianggap satu kubus puluhan. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah kubus puluhan. Kubus puluhan jika ada 10, maka bisa diganti dengan satu kubus ratusan.
Nah, satu kubus ratusan itu bisa digambarkan dengan kubus seperti ini adik-adik. Kalau ini tadi satu satuan, ini puluhan, maka ini digambarkan sebagai kubus yang berjumlah 100. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Kita lihat kubus di bawah ini. Ada berapa satuan di situ? Kita hitung adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kubus ini ada 8 satuan. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Nah, satu deret tadi, kita ingat ya, kubus satu deret begini isinya ada 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau satu kelompok ini ada 10 kubus, maka kalau ada 2 berarti jumlahnya 20 kubus. Nah, sekarang kalau gambar yang ini, kubus ini adalah kubus ratusan. Kalau ada 1 berarti jumlahnya 100. Sekarang kalau ada 2, maka jumlahnya, ya kalau ada 2 berarti jumlah kubus ini adalah 200. Yuk kita ke latihan supaya kalian lebih memahami. Jadi kalau ada 1 kubus ratusan, maka nilainya ada 100. Lalu di sini ada 3 kubus puluhan, maka nilainya 30. Di sini ada 8 kubus satuan, maka nilainya adalah 8. Jika digabungkan, banyaknya kubus ada 138. Maka menulisnya seperti ini, 138. Tetapi cara membacanya 138. Jadi cara membacanya 138. Soal nomor 1. Nah, di sini ada gambar kubus dari kubus ratusan, puluhan, dan satuan. Kita lihat dulu kubus ratusan. Kubus ratusannya hanya ada 1, maka nilainya adalah 100. Kita lihat kubus puluhan. Kubus puluhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kubus puluhan, maka nilainya adalah 70. Lalu kita lihat kubus satuan. Kubus satuan jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka nilainya adalah 8. Lalu kita jumlahkan. 100 ditambah 70 ditambah 8. Jawabnya adalah 178. Nah, tulisnya berarti 178, bukan 100,708. Salah itu adik-adik. Jadi 178. Banyaknya kubus ada 178. Nah, 178 ini dibaca 178. Kita lihat soal nomor 2. Ada berapa kubus ratusan di situ? Ya, hanya ada 1. Berarti ratusannya adalah 100. Lalu ada berapa puluhannya? Ya, puluhannya ada 7, maka nilainya adalah 70. Satuannya ada 1, maka nilai satuannya 1. Sekarang 100 ditambah 70 ditambah 1.
sama dengan 171. Banyaknya kubus ada 171. Dibaca, nah kalau dibaca harus membacanya benar. Tidak boleh 171, tidak boleh seperti itu. Tapi membacanya 171. Mudah kan adik-adik? Sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Kak Citra punya bilangan ini 145. Nah, kita biasanya baca 145. Itu salah adik-adik. Cara membacanya, angka 1 di sini menempati ratusan. Angka 4 menempati puluhan. Angka 5 menempati satuan. Maka dibaca, karena 1 ratusan berarti dibaca 100. 40-an dibaca 40. 5 karena satuan ya dibaca 5. Maka dibacanya 145. Berikutnya ya, di sini ada angka 205. Apakah seperti itu membacanya? Tidak adik-adik. Angka berapa yang menempati ratusan? Ya, angka 2. Lalu puluhannya, adakah puluhannya? Puluhannya angka 0 di situ. Lalu satuannya angka 5. Lalu bagaimana cara membacanya, Kak? Cara membacanya seperti ini. 205. Karena di sini puluhannya 0, maka tidak dibaca begini. 205. Tidak adik-adik, tapi 205. Berikutnya 350. Dibaca ratusannya 3, puluhannya 5, satuannya 0. Maka kita membacanya 350. Bukan 350 0, karena satuannya 0. Bukan seperti itu. Cukup kita baca 350. Sekarang kita belajar kebalikannya, yaitu menulis bilangannya. Ya, sekarang kita menulis bilangannya. Ada angka di sini 200. Maaf, ada bilangan 200. Maka ditulisnya kalau 200 berarti ada 3 angka. 2 kita tempatkan di depan sendiri. Ratus berarti nolnya ada 2. Berarti kalau 200, cara menulisnya seperti ini adik-adik. Kita ke soal berikutnya. 503. Maka ditulisnya 500 pasti di awal. Apakah ada puluhannya? Tidak ada. Maka nanti puluhannya kita ganti dengan angka 0. 3 itu adalah satuan, maka letaknya paling belakang. Maka 503 itu penulisannya seperti ini. Berikutnya 452. Ratusannya ada berapa? 4. Puluhannya 5, satuannya 2. Maka penulisan bilangannya 452 dibaca 452. Mudah kan adik?